Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya ya. Untuk pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persilakan teman untuk berdoa dulu. Sebelum kita mengawali pembelajaran, anak baiknya kita berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Doa depan diri. Baik, akan Ibu lanjutkan presentasi. Silakan ya nanti Ibu panggil namanya, angkat tangan sambil menyebutkan hadir, ya. Siap, Bu. Afifah, Alfian Nazareno, Alia Nurlaila, Abdullah Sapara, Ayu Nur Hasanah, Cika, Diva, Dela Safitri, Desta Puspita. Walaupun kita berada dalam satu atau lebih permasalahan, tapi kita masih bisa memaksakan diri untuk melangkah. Melangkah kemana? Melangkah belajar atau melangkah sekolah ya. Demikian motivasi dari Ibu. Selanjutnya kita pada kesempatan kali ini akan belajar apa? Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan mengenal macam-macam dokumen transaksi dengan baik. Kita akan mengenal ada berapa dokumen transaksi, kemudian dibagi menjadi berapa. Kita akan sama-sama mengenal satu, meminta laporan kepada SAL. Namun, permasalahannya ada di sini. Namun, SALSA tidak bisa memberikan laporan tertulis, sehingga dalam pencatatan akuntansinya terjadi kekeliruan dalam perhitungan. Ya, karena tidak ada laporan tertulis. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Ya, silakan bisa. Sebabnya karena SALSA kurang teliti dalam mengeluarkan bukti transaksi. Ya, betul. Karenanya tidak melaporkan laporan tertulis, karenanya tidak ada bukti atau dokumen yang tertulis. Berarti sebab permasalahannya terjadi kekeliruan dalam perhitungan akuntansi karena tidak ada bukti transaksi. Kemudian apa solusi yang bisa diterapkan? Solusinya SALSA membuat dokumen bukti transaksi. Karena masalahnya SALSA belum membuat dokumen bukti transaksi, maka dari itu solusi apa dokumen eksternal? Aku kok Silakan, Desta. dokumen internal adalah dokumen yang dimiliki perusahaan. Ya. Dokumen eksternal dokumen yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Betul sekali, terima kasih Desta ya. Jadi kalau internal kita kembali pada kosakata dasar. Internal itu adalah di dalam, eksternal itu adalah keluar. Jadi dokumen internal adalah semua dokumen yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Dokumen itu tidak langsung diberikan atau tidak secara umum ada keterkaitan dengan perusahaan lain. Kesatuan 300.000 sehingga jumlahnya 3 juta. Oke, yang kedua nama yang dibeli almari atau lemari ya. Unitnya 5. Harga satuannya 800.000 sehingga jumlahnya 4 juta. Total keseluruhan yang harus dibayarkan 7 juta.
bagian perusahaan, Alfian, Nasrullah, kemudian Rizka, dan Tia, kemudian Rizka. Berarti ada 6 ya, ada 6 orang di kelompok merah. Nanti silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya ada kelompok kuning. Ada Absar, ada Karis, ada Ding. Nah, kelompok hijau. Oke, kelompok biru. Kelompok putih. Nah, sekarang perhatikan LKPD-nya semuanya. Dan LKPD-nya. Oke, hitungan 1. Di sana ada kelompok, berarti kalian tulis nama kelompok ya. Merah, kuning, atau biru, atau putih, dan sebagainya. Nah, nama anggota kelompoknya, silakan kalian tulis satu persatu namanya siapa saja anggota kelompoknya. Setelah itu, mohon perhatikan, pinter. Setelah itu, kalian kerjakan pengetahuan 1 dan pengetahuan keterampilan 2. Atau tugas 1 dan kelompok kuning ingin mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Dokumen transaksi internal. 1. Dokumen yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. 2. Bukti transaksi yang hanya dibuat oleh pihak internal. 3. Bukti transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. 4. Bukti transaksi yang berbentuk catatan kecil. Dokumen pemberi transaksi secara Contoh pemberi transaksi. Pemberi. Ya berarti itu hari biasa. Itu kan Bukan itu Faisal. Nah, berarti yang bikin ini kan, yang mengeluarkan surat ini kepada tuan biasa. Berarti yang tertulis dari surat keluar di sini. ya. Jadi Faisal. Tadi pertanyaannya apa? Contoh pihak pemberi transaksi. Iya, betul. Faisal. Faisal silakan, Faisal. Dr. Faisal Nur Sahir SPD MPD. Dan evaluasinya di sini memang evaluasi dari kegiatan diskusi dan penugasan yang dilakukan. Yang pertama, ibu mohon untuk keaktifan setiap kelompok kita. Jangan ketika diskusi kita hanya mengandalkan 1, 2, atau 3 orang. Ya, karena yakin semuanya bisa, semuanya mampu mengerjakan, dan semuanya bisa untuk mengekspor pengetahuannya. Dan yang kedua, diperhatikan
Dokumen bukti transaksi terbagi dua, yaitu satu dokumen internal dan satu lagi dokumen eksternal. Dokumen internal terbagi dari 3 dokumen, yaitu yang pertama memo, kedua bukti kas masuk, ketiga bukti kas keluar. Nah, dari kesimpulannya yang sudah disampaikan oleh rekan kita pada kesimpulan pembelajaran kali ini, untuk refleksinya semua berjalan dengan baik, hanya ada beberapa kendala berkaitan dengan persiapan pembelajaran. Untuk pertemuan selanjutnya mohon ditingkatkan persiapan kalian dalam belajar ya. Jadi sebelumnya materi yang sudah di-share silakan dibaca, keaktifan yang belum bisa meningkatkan diri aktif silakan ditingkatkan. Untuk teknis dan lain sebagainya insya Allah dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya. Ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Kemudian Ibu harap untuk semangat hari ini kita masih bisa tetap di pertemuan ini. Jadi kalian bisa sesemangat hari ini. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi